Hai Foizes, balik lagi sama aku Vino Justian. Jadi hari ini gue mau langsung cepet aja, kita akan ada 4 topik. Dan 4 topik ini lebih kepada membentuk sifat dan karakteristik dasar teman-teman untuk menjadi seorang pengusaha sukses. Yang pertama kita mau ngebahas adalah coba teman-teman berhenti memperdulikan hal-hal seperti ini untuk menuju kesuksesan. 1. Orang-orang yang gosipin teman-teman. Well, banyak banget kan, mau yang udah sukses, mau yang gak sukses gitu. Ibarat begini deh, teman-teman kerjanya karyawan biasa. Ih, kok lulusan ini cuma jadi karyawan, padahal bisa lo jadi manajer. Ketika teman-teman udah jadi manajer, ih, cuma jadi manajer, anakku jadi direktur. What the fuck boy. Kalau nggak yang kayak paling simpel gitu, kapan nikah, dia udah nikah, masa belum, nanti nggak dapet lo jodohnya. Well, what the fuck with all of that people gitu ya. Lu jangan pernah pedulin orang-orang yang penuh dengan omong kosong kayak gitu, karena mereka tuh kerjaannya yang cuma kayak ngurusin hidup lo tapi nggak mau bayarin tagihan PLN dan PAM lo. Jadi cuekin aja mereka. Kalau mereka ngebacot, timpuk surat PLN sama PAM, nih bayarin sekalian. Wah deh, kasar banget ya. Oke, yang berikutnya adalah ketakutan akan kegagalan. Banyak banget sih emang dari setiap manusia gitu ya, mau muda mau tua pasti suka takut berpikir yang namanya akan gagal gitu. Apalagi orang-orang yang udah di middle age gitu ya, misalnya umur 30-an, kerjaan gitu-gitu aja, kayaknya hidupnya gak berkembang, kayak kesini salah situ salah. Jangan pernah takut untuk gagal gitu. Terkadang ketika di usia-usia yang tertentu gitu, kenapa kita masih belum sukses, terkadang adalah karena kita takut gagal dan kita takut berani untuk mencoba melakukan hal-hal besar gitu. Sedangkan banyak banget orang-orang yang berani gila dan mengambil resiko. Mereka yang hari ini bukan siapa-siapa, besok tiba-tiba jadi miliarder. Jadi rubah mindset teman-teman. Oke, yang berikutnya adalah fake friends. Bisa dibilang yang kayak orang-orang toxic juga ya, orang-orang yang nusuk dari belakang, ngomongin dari belakang, bisa ngebebanin doang gitu. Minjem duit lagi butuh, bilangnya buat emak, buat bapak, buat anak, buat keluarga, padahal buat hura-hura, cuma buat pamer di Instagram. Fake banget, toxic. Dijauhin dong kayak gitu, karena cuma bikin hidupnya teman-teman gak bakal produktif. Berikutnya adalah kesalahan di masa lalu. Gak banyak banyak banget sih sebenarnya, banyak banget dari kita gitu ya. Terkadang 1-2 kesalahan kecil di masa lalu, misalnya kita nggak sengaja kayak mutusin mantan secara nggak baik gitu, terus kita melakukan satu kesalahan kecil gitu, misalnya kayak apa ya, kayak jualan gitu, misalnya ada 1-2 kali gitu kita berbohong, ataupun pas kerja kita ketahuan nggak jujur, misalnya bukan kayak korupsi gitu ya dalam jualan, misalnya entah apalah gitu ya, dalam 1-2 hal yang kecil aja. Dan dengan hal itu kan emang pasti kalau ketahuan gitu impactnya bakal kena banget ke kita, bisa jadi trauma, bahkan ada yang bisa jadi kayak diri sendiri gitu. Nah, ini saatnya bagi kalian buat bangkit, rise, born, and being a fire gitu. Jadi jangan pernah menyesali hal-hal yang telah terjadi, tapi syukurilah segala hal, jadikan itu kekuatan untuk melangkah jauh ke depan. Berikutnya adalah ekspektasi orang-orang terhadapmu. Jangan pernah pusingin orang-orang kayak gini, yang kayak masih sejenis sih sama yang pertama, yang kayak dengerin omongan-omongan orang gitu. Dan cuma kalau ekspektasi ini yang kayak bikin kita tuh jadi ngebeban sendiri sih, kayak ngebatin gitu. Ih, udah ini harusnya begini lah, udah ini harusnya begitu lah. Sama sih ya kayak tukang gosip tadi. Cuekin aja, pokoknya orang-orang yang kayak gini nih, timpukin surat PAM sama PLN biar mereka diem gitu ya. Maaf, hidupku, hidupmu gitu. Jangan pernah campuran atau banding-banding hidup dulu dan hidup gue gitu ya.